Ruben Dias soal Pepsi konsisten Guardiola. Ruben Dias mengungkapkan bagaimana rasanya dilatih oleh Pep Guardiola. Bek Manchester City tersebut mengaku tak pernah bisa rileks sebab dituntut selalu konsisten. Dias menjadi rumor utama keberhasilan City menjuarai Liga Inggris musim lalu. Pemain yang diboyong dari Benfica itu bahkan menjadi pemain terbaik Premier League 2020-2021. Bersama Guardiola, Ruben Dias menjadi bek terbaik di Liga Inggris. Pemain asal Portugal itu kini juga masih menjadi sosok inti di lini pertahanan The Citizens musim ini. Ruben Dias mengaku begitu terpacu dilatih oleh Guardiola. Ia memuji kinerja sang manajer yang disebutnya terus menuntut pemainnya tampil konsisten. Fakta bahwa dia tidak pernah berubah adalah apa yang membuat kami terus maju. Setelah Anda sudah memenangkan sesuatu begitu banyak, Anda telah melakukan semuanya tahun lalu dan sepanjang karir kepelatihannya. Saya pikir rahasia sebenarnya adalah dia tetap sosok yang sama, kata Ruben Dias soal Pep Guardiola kepada The National. Dia terus mendorong Anda, dia membuat Anda tetap waspada dan tidak membiarkan Anda bersantai. Pada akhirnya, saya pikir itulah yang membuat tim tidak pernah rileks. Apapun yang Anda menangkan, Anda tidak akan bisa bersantai tahun depan dan semua orang tahu itu. Anda mungkin bisa memenangkan pertandingan, tapi Anda tahu 3 hari kemudian Anda harus melakukannya lagi. Sangat menyenangkan ketika Anda ingin berada di puncak, dan terutama ketika Anda berada di klub seperti ini, bekerja dengan para pemain yang kami miliki. Jelasnya, penampilan konsisten Ruben Dias dan rekan-rekannya kini membantu Manchester City memimpin klasemen Liga Inggris. Tim Biru Langit masih menjadi yang terdepan sejauh ini di atas Liverpool dan Chelsea. Man City mau banget juara Liga Champions musim ini, tapi Manchester City memang bernafsu untuk menjuarai Liga Champions musim ini, tapi Citizens tak terlalu terobsesi dan memilih fokus di setiap laga. City melaju ke final Liga Champions pertamanya musim lalu saat menghadapi Chelsea di Estadio de los Lisbon. Sayang, pertandingan itu berakhir pahit untuk City yang takluk 0-1 dari Chelsea berkat gol Kai Havertz. City pun gagal meraih trofi perdananya di ajang tersebut, sekaligus memperpanjang olok-olokan soal status jago kandang. Pasalnya, sejak dipegang oleh Sheikh Mansour, City cuma bisa berjaya di kompetisi domestik. Bahkan di era Pep Guardiola yang dimulai pada tahun 2016, City baru bisa menjajak semifinal tahun lalu. Itu tentu tak sebanding dengan investasi besar yang dilakukan manajemen di sektor pemain. Apalagi Guardiola punya pengalaman membawa Barcelona 2 kali juara Liga Champions. Nasi sudah jadi bubur dan City tidak mau meratapi kegagalan itu terlalu lama. Sebab City masih akan mengejar trofi tersebut musim ini dan mereka sudah ada di babak 16 besar dengan Sporting CP sebagai lawannya bulan depan. Jelas City lebih diunggulkan untuk melaju kalau melihat kualitas skuadnya. Tapi bukan berarti City mau jumawa karena Liga Champions kerap menghadirkan kejutan. Mereka cuma mau fokus untuk menuntaskan laga 16 besar sebelum berpikir soal gelar juara. Saya rasa Liga Champions sama pentingnya seperti kompetisi lain, ujar bek Man City Ruben Dias dikutip oleh The National. Tentu saja Liga Champions jadi target utama kami dan semua tahu itu. Tapi sebagai klub dan melihat tim yang kami punya, kami ingin menyapu bersih semuanya. Kami ingin memenangi trofi sebanyak yang kami bisa. Sambungnya, Liga Champions itu tantangan besar. Ada banyak hal yang diperlukan untuk bisa memenangi Liga Champions. Ini bukan kompetisi yang mudah untuk dimenangi, tapi kami jelas akan berupaya sebaik mungkin dan terus mengejarnya setiap tahun. Kami tahu harus melakukannya selangkah demi selangkah. Jika Anda berpikir terlalu jauh, Anda bisa terjebak. Kami fokus ke fase selanjutnya. Kami akan memperkuat mental pemain. Tutup Dias. Bagaimana Man City bisa bermain dengan Julian Alvarez dan Erling Haaland musim depan? Manchester City membuat kejutan penandatanganan Januari dengan menambahkan pemain depan River Plate Julian Alvarez ke barisan mereka dengan maksud dia tiba di musim panas. Alvarez adalah pemain terbaik Amerika Selatan tahun lalu dan saat ini bersama skuad Argentina menjelang pertandingan mereka akhir pekan ini menawarkan penggemar City pandangan tentang calon pemain baru mereka.
Dengan pinjaman segera kembali ke River Plate, itu bisa menjadi satu-satunya kesempatan bagi penonton Inggris untuk melihat rekrutan baru mereka dalam beberapa bulan pertama karirnya di City. Dan ketika dia tiba di Etihad, mungkin ada tambahan penyerang lain yang juga bergabung. City menginginkan striker terkenal di musim panas, dan pembelian Alvarez tidak akan mengubah itu. Pemain Argentina itu harus bersaing dengan pemain-pemain seperti Gabriel Jesus, Raheem Sterling, Riyad Mahrez, Jack Grealish, dan Phil Foden untuk salah satu dari 3 tempat depan yang dapat dikurangi menjadi 2 tempat jika seseorang seperti Erling Haaland datang. Alvarez beroperasi baik di depan ataupun di kanan untuk River Plate, tetapi juga memiliki pengalaman singkat di sayap kiri. Jadi kami telah melihat opsi City saat ini dan yang potensial untuk menggambarkan di mana dia bisa cocok di tim Pep Guardiola musim depan. Sebagian besar gol dan assist Alvarez dalam 101 penampilannya untuk klub dan negara datang bermain di tengah. Tetapi jika Haaland datang, dia pasti akan digunakan di sayap. Alvarez akrab dengan posisi ini, mencetak 9 gol dan 7 assist dari sayap itu ketika tidak memimpin barisan untuk River Plate. Itu akan membuatnya bersaing sebagian besar dengan Gabriel Jesus dan Riyad Mahrez, sementara Raheem Sterling juga beroperasi di sana musim ini. Dengan Haaland atau striker papan atas lainnya bermain di tengah, menempatkan kedua pemain baru starting line up yang akan membuat Jesus, Mahrez, Sterling, Jack Grealish, dan Phil Foden semuanya bersaing untuk satu tempat di kiri. Namun itu akan menawarkan dinamika segar untuk serangan City dan memungkinkan beberapa pemain saat ini kesempatan untuk mendapatkan menit bermain di peran yang lebih sentral. Dalam 96 penampilan untuk River Plate, setengahnya datang ke tengah untuk Alvarez, dan di sanalah dia paling produktif di depan gawang. Dengan 25 gol dan 13 assist, Alvarez rata-rata terlibat gol langsung setiap 79 menit dari posisi penyerangan tengah. Jadi bisa menjadi pilihan cadangan yang bagus untuk striker baru jika ia berkembang dengan baik selama waktunya di City. Katakanlah Haaland adalah striker besar itu atau seseorang seperti Harry Kane. Kecil kemungkinan Alvarez akan memulai pertandingan besar itu di depan mereka. Tetapi catatannya menunjukkan dia akan menjadi pilihan yang baik untuk mewakili permainan yang lebih kecil atau jika terjadi cedera. Dengan cara yang mirip dengan bagaimana Gabriel Jesus dan Ferran Torres berkembang di City, Alvarez dapat menggunakan peran cadangan untuk keuntungannya dan mencoba untuk meniru performa produktifnya di Argentina ketika dia tiba di Manchester sayap kiri. Alvarez hanya memainkan 1 pertandingan untuk River Plate di sayap kiri, jadi dia mungkin bukan pilihan di sana bagi City yang sudah memiliki Foden, Grealish, dan Sterling yang bersaing untuk mendapatkan tempat awal. Namun dalam 1 pertandingan itu Alvarez membantu 3 gol dalam kemenangan 5-0 atas klub Atletico Central Cordoba. Jadi dia jelas memiliki kemampuan yang datang ke kanannya dari sisi yang berlawanan. Alvarez juga memiliki rekor menjanjikan dari 4 penampilan di lini tengah menyerang, tepat di belakang striker dengan 2 gol dan 2 assist. Dengan kemampuan untuk bermain di 3 lini depan dan bahkan dalam peran pendukung, Alvarez dapat menambahkan opsi serangan City di berbagai posisi yang akan memberinya banyak kesempatan untuk mengembangkan waktu permainan di Inggris. Suram di Juventus, Paulo Dybala digoda 161 miliar rupiah oleh Man City. Dikutip dari Manchester, masa depan Paulo Dybala di Juventus terasa kian suram usai mangkraknya pembicaraan kontrak barunya di Italia. Melihat kondisi tersebut, Manchester City dikabarkan siap menikung kontrak baru bagi Dybala dengan mahar 10 juta euro atau setara 161,1 miliar rupiah. Sebelumnya, pemain asal Argentina tersebut belum menemukan kejelasan soal kontrak barunya di Juventus. Baik Dybala dan pihak Bianconeri belum menemukan titik temu jelang bulan Februari. Melansir dari Football Italia pada Kamis 27 Januari 2022, The Citizens julukan Manchester City siap memberikan kontrak sebesar 10 juta euro per tahun atau setara 161,1 miliar rupiah. Kontrak tersebut pun diprediksi lebih besar dari penawaran Juventus yang saat ini tengah dilayangkan. Bagaimana tidak, Juventus akan melakukan pemotongan gaji jika berhasil merayu bintangnya itu menandatangani kontrak baru. Pemotongan pun cukup besar, yakni 15%. Tak hanya Dybala, 5% lain yang memiliki gaji besar juga akan dipotong. Atas kondisi itu, kubu Manchester Biru pun langsung mengintip peluang. Kedatangan Dybala dengan gratis pun sangat menguntungkan. Apalagi The Citizens membutuhkan pemain yang bisa dijadikan sebagai false nine, di mana Dybala sendiri bisa memainkan posisi tersebut.
Pep Guardiola telah menuntut penandatanganan pemain Argentina itu dan City bisa menawarinya kontrak 10 juta euro per tahun. Tapi banyak dari pelamar lainnya sejauh ini. Laporan dari Football Italia pada Kamis 27 Januari 2022. Di sisi lain, Manchester City akan dihadapkan banyak pesaing untuk mendapatkan Dybala. Jelas, siapa yang tak mau berburu pemain andalan timnas Argentina itu dengan gratis? Mulai dari Liverpool, Tottenham Hotspur, dan Inter Milan akan menjadi batu sandungnya. Kendati begitu, Liverpool kemungkinan menjadi pesaing yang berat untuk memikat Dybala. Hal tersebut tentu saja karena daya tarik sang pelatih Jurgen Klopp. Namun, tenang, daya tarik seorang Pep Guardiola pun sangat tinggi untuk memikat pemain kelas dunia. Manchester City sendiri didukung dengan kekuatan finansial yang terbilang tak ada obatnya. Awal musim lalu, mereka tidak segan mendatangkan Jack Grealish dengan nilai yang fantastis, yakni 100,5 juta pound atau sekitar 2,1 triliun rupiah. Bagaimana dengan rumor transfer Dybala ke Manchester City? Apakah kalian semua yakin Dybala bakal resmi atau tidak? Nikmati rumornya saja, tulis komentar kamu di kolom komentar ya.